Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun. Oke, teman-teman, video kali ini saya tunjukkan untuk para teman-teman pemula, newbie yang sama sekali sebelumnya belum mengenal senapan angin atau senapan PCP dan memutuskan untuk memulai berhobi bareng teman-teman baler di Indonesia. Dan video ini saya tunjukkan untuk kalian semua. Dan untuk para senior yang sudah lama sekali menggunakan senapan angin mungkin memaklumi konten ini dibuat karena ini sifatnya edukasi untuk memberitahu bagaimana cara memasang part-part atau aksesoris pada senapan angin agar tidak keliru dan terjadi human error. Teman-teman bisa lihat di depan kita ada dua senapan, satu senapan Bezaglen VR2 dengan konsep taktikal, kemudian di belakang kita ada satu senapan Bezaglen Woodstock. Jadi kedua senapan ini kita akan coba jadikan sampel. Di sini ada teleskop, kemudian ada bipod, ada perdam, ada magazin, ada peluru, kemudian ada tali sandang. Bagaimana cara yang paling tepat untuk memasang semua yang ada di depan kita? Hanya di Wild Hunter kita akan coba bahas satu persatu secara merinci untuk kalian semua. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas ke model taktikal, kita akan coba mengilustrasikan terlebih dahulu senapan dengan popor kayu atau woodstock. Jadi ketika teman-teman mendapati senapan ke rumah dalam kondisi antara popor kayu, woodstocknya dengan mechanical metalnya atau chamber, tabung, laras terpisah, teman-teman gak usah panik. Caranya sangat mudah, tinggal teman-teman pasangkan saja menggunakan baut yang terdapat pada si kelengkapan senapannya. Jadi si baut ini biasanya dia pasangkan dari popor ke mechanical chamber. Jadi caranya seperti ini, tinggal teman-teman masukkan saja, ini popor, tinggal teman-teman masukkan saja ke sini. Dan tentunya pasti sudah presisi karena sudah dites di bengkel ya. Setelah itu ada lubang baut di bagian bawah, bagian sini. Teman-teman tinggal masukkan baut ini seperti ini, kemudian kencangkan dengan menggunakan kunci L yang sesuai dengan ukuran pada kunci L yang disediakan oleh penjual senapan dimanapun itu. Nah, tinggal seperti ini saja, kencangkan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu biasa saja kencangkannya. Dan senapan sudah terpasang. Jadi nggak usah takut teman-teman, senapan ini gimana ya, popornya nggak bisa dipasang, apakah akan terjadi sesuatu? Tidak akan. Ini cukup dengan kita memasang popornya langsung ke mekanikal, kemudian si bautnya dipasangkan ke sini dan sudah mengencangkan secara otomatis dan senapannya sudah siap digunakan ya. Oke teman-teman, setelah kita berhasil memasang popor woodstock, kita akan coba masuk ke senapan yang taktikal, yaitu Bezaglen VR2. Kita akan coba bagaimana cara memasang teleskop dengan baik dan presisi. Ini kita coba di Markul Aselan 41644 SFFEP. Di dalamnya terdapat satu buah mounting dengan kaki 22 sesuai dengan rel yang kita punya di sini dari Margo. Kemudian ada roda parallax, kemudian ada sunhide, kemudian ada teleskopnya. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana cara memasang teleskop dengan benar. Oke, ini teleskopnya. Yang pertama harus dilakukan adalah memasang mounting terlebih dahulu. Jadi mounting di sini sudah tersedia 2 buah depan belakang. Dan di sini terdapat 1 buah kunci L. Yang pertama kita buka bagian depan, bagian atas seperti ini. Di masing-masing mounting ini terdapat 4 baut untuk mengencangkan, jadi kita harus membuka ke 4 baut tersebut sebelum kita memasang ke mountingnya. Oke, seperti ini kita lepas dulu mountingnya.
Setelah kedua mounting ini sudah terlepas dari bagian tub atas, kita langsung pasang mounting lebih dahulu ke rel pada si chamber. Posisi pengencang teman-teman bisa posisikan di arah samping kanan seperti ini. Seperti ini di samping kanan, atau kebalikannya di samping kiri. Itu tergantung selera, terserah, nggak jadi masalah. Cuman aku biasa di samping kanan kalau aku pribadi ya. Oke, seperti ini kita kencangkan. Oke, pakai tangan juga sudah kencang, tapi alangkah baiknya kita kencangkan juga menggunakan kunci pas seperti ini agar dia lebih kuat. Untuk mengencangkannya jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, biasa saja. Kemudian untuk bagian belakang ini harus kita sesuaikan dulu dengan gaya handling kita. Posisinya apakah di baris keberapa, kita paskan dulu seperti ini posisinya. Kalau dikira sudah pas, tinggal kita kencangkan saja seperti ini, dan terakhir menggunakan kunci pas ini. Oke, ini kunci pas menggunakan 12 mm untuk pengencangannya. Dan selanjutnya barulah kita pasang teleskop ke tubnya seperti ini. Kemudian tadi tutup tub yang kita lepas langsung kita pasangkan kembali seperti ini. Seperti ini. Nah, pasangkan kembali dengan baut-baut yang tadi kita lepas juga. Seperti ini. Nah, kita kencangkan, harus seimbang jarak pengencangan antara kanan dan kiri. Jadi kita nggak bisa mengencangkan dari satu sisi terlebih dahulu. Jadi harus diseimbangkan agar posisi tubnya dia terpasang dengan sempurna. Seperti itu tujuannya. Seperti ini. Yang belakang, yang depan. Nah, sebelum semuanya kencang, teman-teman harus memastikan bahwa posisi retikelnya harus betul-betul center, harus betul-betul lurus. Jadi ketika handling nanti kita membidik, tidak akan terasa miring si bagian retikelnya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba sesuaikan dulu tingkat kelurusannya seperti ini, atau teman-teman bisa dengan cara dibidik langsung, dilihat ke target gitu. Kalau dikira sudah betul-betul lurus dan handlingnya juga udah enak, posisinya teman-teman tinggal kencangkan saja dari kedua sisi dari mountingnya. Kencangnya jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, biasa saja seperti ini. Kalau dirasa udah kencang, baru teleskop udah siap untuk di zeroing atau digunakan di dalam hutan seperti itu. Oke, untuk yang mempertanyakan ini benda apa, ini namanya sunhide, yaitu untuk menahan cahaya matahari berlebih ke bidikan. Jadi kalau misalkan tanpa ini kita biasanya agak silau. Misalnya kita pasang di bagian depan, kita lepas dulu flip-flopnya, tutup flip-flopnya. Di bagian sini ini terdapat drat yang dimana sunhide ini didratkan di sini seperti ini. Yang pertama fungsional untuk menahan matahari tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, secara tampilan ini jadi jauh lebih bagus, lebih panjang. Dan kita tutup flip-flop.
Tujuan untuk menutup flip-flop ini adalah untuk menghindari ketika debu masuk ketika senapan tidak digunakan atau menghindari hujan. Jadi air tidak masuk ke si sunhide, ke dalam teleskopnya seperti ini. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan, ini part untuk apa sih pada kelengkapan teleskop? Di sini ada tuas yang kecil sekali, kemudian di sini ada tuas juga. Nah, kita coba bahas satu-satu. Tuas yang kecil ini adalah tuas atau handle untuk kita mengatur zoom pada teleskop agar kita nggak repot ketika memutar. Di sini kita pasangkan ini di drat yang sudah tersedia, tinggal pasangkan di sini saja seperti ini. Nah, seperti ini betul. Nah, setelah ini kita mudah untuk mengatur zoom dari zoom 4 sampai ke terakhir di 16 seperti itu. Nah, begini fungsinya. Kemudian ada kelengkapan seperti roda paralax. Sebetulnya ini dipasangnya di mana sih dan bagaimana caranya? Ini dia roda paralaksnya. Paralaks itu dia ada di samping kiri sini. Jadi kita mengatur fokus pada bidikan. Jadi di jarak 20 itu pasti paralaksnya akan berbeda dengan jarak yang 50, makanya kita atur di sini. Untuk memudah memutarnya, pihak dari Markul memberikan roda paralax seperti ini. Jadi dipasangnya di sini. Dengan cara menguncinya tersedia satu buah kunci L dan kita kencangkan. Ada 2 baut pada roda paralaksnya di sini, bagian atas, dan satu lagi di bagian bawah untuk bautnya di sini. Nah, sini. Jadi kita tinggal kencangkan saja. Oke, seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah kencang, paralax sudah siap digunakan seperti ini. Oke, jadi lebih mudah kita untuk mengatur fokus pada si jarak teleskop kita seperti itu. Kemudian untuk tuas yang tadi ini sebetulnya kegunaannya sangat jarang digunakan karena itu biasanya untuk ketika servis. Ini sebagai kunci untuk kita melepas bagian atas ini. Nah, caranya untuk lebih mudah. Dan ini disimpan saja dengan baik-baik. Jadi biar lebih mudah aja nanti ketika kita servis teleskopnya, kita punya kunci khusus untuk membuka si turretnya. Seperti itu. Oke, next. Ini silencer atau peredam. Jadi tujuan untuk dipasangkan peredam itu untuk membuat suara jadi lebih senyap. Cara memasangnya sangat mudah. Mungkin untuk para senior ini hal yang sangat sepele, tapi untuk para pemula mungkin ini sangat penting sekali. Yang pernah saya lakukan adalah membuka dulu tutup dari si larasnya itu sendiri. Cara membukanya sama seperti kita membuka drat pada umumnya. Kemudian pada ujung laras di sini terdapat drat yang dimana peredam ini dikoneksikan ke si drat itu sendiri seperti ini. Oke, dipasangkan sampai mentok. Oke, seperti ini. Dan peredam sudah terpasang dengan sempurna seperti itu. Untuk membukanya, si peredam ini kebalikan dari tadi, jadi kita lepas saja ke bagian melawan arah jarum jam ya. Kita lepas kembali, mudah. Setelah kita selesai berburu, kita harus lepas. Kemudian kita masukkan tutup si larasnya. Seperti ini. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke cara pengisian magazine. Jadi magazinnya ini sangat unik.
Berbeda dengan magazin pada umumnya yang bulat, ini kotak. Jadi cara mengisinya simpel. Jadi teman-teman putar bagian dalamnya seperti ini. Jadi kita putar searah jarum jam seperti ini. Nah, ketika kita sudah putar, kita nemu lubang yang paling pertama, kita masukkan pelurunya. Kita menggunakan Hercules 4,5 mm, kita masukkan. Kemudian kita putar ke kanan lagi. Kita tahan. Kemudian kita masukkan peluru lagi. Setelah masuk, kita putar lagi. Terus sampai peluru yang ke 10 yang terakhir. Ini. Kita install satu persatu pelurunya. Yang butuh teknik khusus untuk memasukkan peluru atau magazin ke magazin. Oke, kita masukkan satu persatu. Tekniknya dengan memutar bagian tengahnya. Seperti ini sampai peluru yang terakhir ke 10. 9, 10. Nah, jadi yang diputar tuh ini nih teman-teman. Yang diputar tuh ini, mika yang bagian dalamnya. Ini yang diputar. Ini setelah ini kita siap untuk memasukkan magazin ke senapannya. Seperti itu. Kita coba ilustrasikan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memasang magazin. Ini magazin yang kotak khusus untuk Bezad Glen didesain. Ada marking Bezad Glen-nya. Sebelum kita memasukkan magazin, kita akan mengeluarkan terlebih dahulu single shot. Itu terdapat pada bagian tengah. Ada teflon warna hitam, itu single shotnya. Cara mengeluarkannya, kita biarkan tuas berada di bagian belakang agar asnya tidak menghambat nanti ketika kita mengeluarkan dan memasukkan magazin dan single shot. Setelah itu, single shot kita dorong dari samping kiri. Dari samping kiri ke samping kanan. Seperti ini. Dorong. Ketika single shotnya sudah keluar, baru magazin bisa dimasukkan. Cara memasukkan magazin, ini untuk mika bagian beningnya itu menghadap ke kita. Kemudian yang hitam itu menghadap ke depan. Jadi di sini terdapat rumah untuk di mana nanti ujung laras dia masuk ke sini dan ujung peluru masuk ke sini. Memasukkannya seperti ini sangat mudah sekali. Jadi magazinnya sebelum dimasukkan usahakan tuas masih tetap stay di bagian belakang seperti ini. Jadi agar as penusuk pelurunya dia tidak menghambat magazin ketika dimasukkan. Memasukkannya pelan-pelan saja seperti ini. Yang flatnya di bagian bawah seperti ini teman-teman. Setelah itu kita dorong sampai ujung sampai ada suara klik. Nah seperti itu tandanya sudah masuk dengan sempurna. Kita masukkan kokang seperti ini. Oke, jadi magazin sudah terinstall dengan sempurna, dengan baik. Kemudian next kita akan membahas bagaimana cara mengokang dari si senapan ini hingga dia bisa ditembakkan. Yang pertama, kita akan coba tarik tuas side lever bagian samping kanan, biasanya di samping kanan, kecuali yang mungkin kidal dia ada di samping kiri. Kita coba tarik tuas seperti ini. Ini tangan untuk jempol, mungkin biar lebih enak kita tahankan di setelan power dan telunjuk sama jari tengah kita diarahkan ke posisi side levernya seperti ini sampai betul-betul mentok ke bagian belakang. Setelah mentok ke bagian belakang, kemudian kita arahkan kembali si side lever ke bagian depan seperti ini. Dan senapan sudah siap ditembakkan seperti ini. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana cara meng-cancel senapan ketika tembakan tidak akan jadi ditembakkan. Yang pertama, misalkan kita ilustrasikan senapan, kita kokang terlebih dahulu seperti ini. Otomatis bagian cancel dan pemukul hammer dia
posisinya berubah dari depan ke belakang. Seperti yang barusan teman-teman bisa lihat. Cara mengcancelnya mudah sekali. Ini adalah tuas lipat atau cancel lipat yang didesain khusus untuk senapan-senapan dari Wild Hunter. Teman-teman tinggal keluarkan lipatan seperti ini. Kemudian tahan dengan tangan kiri, terutama dengan jari telunjuk kita. Setelah itu kita tembakan, tapi dengan kita tahan dan kita arahkan ke bagian depan seperti ini. Dan tembakan sudah tercancel dengan otomatis. Kemudian ketika ingin mengembalikan tembakan kita dan posisi di sini ada magazine, teman-teman jangan sekali-kali mengokang dari side lever lagi karena peluru sudah terinstall satu di dalam laras. Ini yang banyak terjadi sehingga banyak peluru yang bersarang lebih dari satu di dalam laras. Kita kokang lagi dari samping kiri. Dari sini kita tarik ke bagian belakang seperti ini. Ini ke bagian belakang, lalu siap ditembakkan. Seperti itu. Kemudian cara meng-cancel sebetulnya tidak melulu harus menggunakan cancel lipat, karena cara meng-cancel tuh bisa lewat kokangan juga. Jadi kokangannya prinsipnya sama, ditahan seperti ini, kemudian kita tembakan dan posisinya kita arahkan ke depan hingga tidak bisa menembak seperti itu. Di sini ada lock trigger di samping kanan. Jadi untuk melock trigger kita arahkan ke S safety ke bagian belakang. Ini tidak bisa ditembakkan. Kemudian untuk menembak itu di huruf F, yaitu artinya fire. Jadi kita arahkan ke bagian depan seperti ini dan siap untuk menembak seperti itu. Di senapan angin, terutama di senapan PCP, itu terdapat sebuah settingan power atau adjuster power yang pada umumnya dipasang di bagian belakang. Termasuk pada VR2 dia punya setelan power di bagian belakang. Jadi untuk mengatur adjuster powernya, untuk menambahkan power kita putar searah jarum jam atau ke kanan seperti ini. Kemudian untuk mengurangi power atau ke low power kita tinggal kebalikannya, yaitu diputar ke kiri atau melawan arah jarum jam untuk mengecilkan si power guys, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian part bipod. Jadi cara memasang bipod itu sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal atur menggunakan tuas. Di sini tuas pengunci dan membukanya di sini. Kita lepas seperti ini. Oke. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja. Di sini ukurannya 22, kemudian bawaan dari si bipod SR-nya juga dia 22. Jadi ketika tinggal pasang seperti ini. Oke. Kita coba pasangkan seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita posisikan tuas ke bagian belakang dan mengunci, dan bipod sudah bisa dipasangkan. Apabila misalkan si tuasnya kurang kencang, kita tinggal bisa atur di bagian sini. Ini ada tombol tuas bulat. Jadi untuk mengendorkan juga bisa di sini dan mengencangkan juga bisa di sini, pakai tangan aja seperti itu. Dan bipod sudah terpasang dengan sempurna. Kemudian untuk mengatur mengatur posisinya, kita tinggal menggunakan kunci L yang besar untuk mengencangkan kaki kanan, kemudian mengencangkan kaki kiri dan bagian depan. Sudah tersedia kunci L yang disediakan oleh brand bipodnya ya. Seperti ini, tinggal dikencangkan saja. Kita bisa atur di bawah juga ada pengencang. Jadi semuanya kita kencangkan agar bipodnya lebih lebih kokoh deh posisinya. Tinggal dikencangkan saja. Semuanya menggunakan manual. Jadi sudah terpasang dengan baik ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian alat pengisian. Biasanya untuk kawan-kawan yang ada di daerah mungkin lebih banyak
memilih pompa dibanding scuba, karena scuba itu lebih repot di cara pengisian dan membawa. Yang pertama, di sini ada pompa yang biasa kita gunakan. Kemudian kelengkapan yang disediakan biasanya ada satu buah manometer, kemudian ada handle tangan untuk memompanya, kemudian ada dua buah baut. Yang pertama akan kita pasang adalah bagian manometer. Manometer dipasang di sini saja, seperti ini. Untuk mengencangkannya kita dikasih kunci pas, jadi mengencangkannya kita tinggal kencangkan seperti ini. Kencangkannya jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga, biasa saja seperti ini. Udah selesai. Setelah selesai, kita pasang handle-nya. Jadi pasangnya seperti ini. Sama seperti kita memasang handle pompa sepeda juga sama. Seperti ini. Kita pasang pelan-pelan saja. Menggunakan kunci L. Kunci L-nya sudah disediakan juga. Seperti ini. Satu lagi kita pasangkan. Oke. Kita coba pelan-pelan masukinnya. Oke, sudah masuk. Oke, kita kencangkan sekuat mungkin. Karena ini alat untuk kita pegangan saat nanti memompa ya. Oke. Setelah ini terpasang dengan baik, seperti ini. Pompa handle-nya udah terpasang dengan kokoh. Setelah itu, setelah manometer dan handle terpasang, selanjutnya kita pasang selang. Ini selang sudah tersedia juga dari brand pompanya, jadi kita tinggal pasang di sini. Kencangkan. Mengencangkannya seperti kita mengencangkan baut saja. Posisinya kita bikin seperti ini, biar lebih gampang. Seperti ini teman-teman. Ini ukurannya standar semuanya. Nah, seperti ini. Kita putar pakai tangan dulu agar lebih mudah. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci kunci yang sudah tadi disediakan ya. Mengencangkannya juga jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga. Oke, seperti ini. Dan pompa sudah siap digunakan tanpa harus teman-teman khawatir akan terjadi sesuatu, karena pompa sangat aman sekali. Seperti itu untuk cara pengisiannya, teman-teman. Yang pertama, kita siapkan senapannya dulu. Seperti ini. Kita siapkan senapannya. Kemudian bagian coupler ini masuk, mini coupler betina tuh masuk ke coupler jantan yang ada pada senapan. Seperti ini, masukkan ke sini. Oke, setelah terpasang, teman-teman wajib untuk mengencangkan baut bagian belakang seperti ini. Di sini ada baut dari kuningan. Teman-teman kencangkan di sini. Setelah kencang, setelah baut yang belakang kencang, teman-teman sudah siap untuk memompa senapannya seperti ini sampai tekanan yang kita inginkan. Setelah selesai, teman-teman jangan langsung membuka dari sini, karena ini akan keras sekali karena tekanan masih terhubung dengan pompa. Cara untuk memutus tekanan dari senapan ke pompa yaitu dengan kita mengendorkan baut yang ada di bagian belakang yang tadi kita kencangkan di awal. Jadi ini untuk memutus tekanan. Seperti itu. Setelah ini keluar anginnya dan terputus, ini bisa dilepas dengan mudah. Seperti itu. Dan
kita siap untuk hunting hari ini. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari Wild Hunter tentang bagaimana cara menginstal semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk senapan, mulai dari teleskop, kemudian peredam, bipod, kemudian cara operasional side lever, cancel kokang, adjuster power, kemudian pompa juga pengisian, kemudian pengisian magazine. Mungkin teman-teman sudah paham dengan video yang telah kita buat, dan kenapa kita terus mengulang-ulang bagaimana tutorial, edukasi, dan sebagainya. Karena banyak sekali teman-teman yang mungkin masih bingung dengan apa yang barusan kita lakukan. Jadi untuk para senior mungkin ini hal yang sangat biasa sekali dan mungkin dianggap tidak terlalu penting untuk para senior karena memang udah terbiasa. Mungkin untuk para pemburu pemula atau newbie yang belum pernah di senapan angin tapi ingin menggunakan senapan angin, karena kita harus bersyukur bahwa di negara kita Indonesia mempunyai senapan PCP itu tidak diperlukan lisensi. Jadi setiap saat siapapun itu mau bisa atau yang belum bisa dengan bebas membeli senapan angin Indonesia. Makanya mudah-mudahan edukasi hari ini bisa sedikitnya membantu dan meng-share pengalaman bagaimana teknik dasar menggunakan senapan angin dan menggunakan setiap komponen yang terdapat pada senapan angin. Saya Cipta Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!